warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi untuk pembahasan selanjutnya. Kira-kira mau tahu nggak? Kali ini kita akan membahas apa? Oke, seperti janji saya di video sebelumnya, ya mungkin kalau teman-teman mengikuti di video saya yang pertama dan kedua, kita membahas tentang bakteri fotosintesis atau PSB ya. Nah, mungkin saya sudah praktekkan bagaimana cara pembuatannya, bagaimana mempercepat pembuatannya. Nah, kita kali ini akan melihat gimana progresnya ya setelah sekitar 1 minggu kita buat dan bagaimana pengaplikasiannya untuk pupuk tanaman dan untuk air pada ikan. Oke, teman-teman ya. Mungkin kita bisa lihat di sini. Nah, penjemurannya seperti ini saja. Saya simpel sekali karena lahan saya sempit ya. Saya cuma jemur seperti ini aja. Mungkin teman-teman kalau perhatikan video saya sebelumnya, botolnya yang saya gunakan kecil-kecil. Nah, sebelumnya saya jelaskan yang tanpa starter ya teman-teman, tanpa starter kodir. Teman-teman bisa lihat seperti ini warnanya. Nah, kurang cerah, sedangkan yang pakai starter sudah gelap ya, lebih gelap ya. Ini baru 1 minggu teman-teman. Nah, seperti ini perbedaannya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat, nanti saya ambil dulu sebentar, saya kasih contohnya perbedaan yang dengan starter dan tanpa starter. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang tanpa starter, ini yang dengan starter. Nah, terlihat sekali di waktu penjemuran yang sama warnanya sudah berbeda sekali. Ini yang sudah lebih dahulu matang dan ini masih belum matang ya teman-teman. Warna matang yang paling saya sukai warnanya marun seperti saya bilang sebelumnya ya, warnanya marun merah hati ya. Ini yang sudah bagus dan siap digunakan. Nah, kalau kita cium baunya, wah luar biasa, baunya harum sekali seperti bau septic tank. Mungkin teman-teman kalau mencium bau septic tank atau WC, nah kira-kira baunya seperti itu, wangi sekali, wangi khas seperti itu. Oke, setelah teman-teman lihat, kita akan coba aplikasikan ya teman-teman, bagaimana cara penggunaannya PSB ini untuk pemupukan air dan pemupukan tanaman. Oke, kita lihat di bawah ya teman-teman. Kalau yang saya gunakan ya untuk pemupukan tanaman dan pemupukan air, saya gunakan 1 ml PSB untuk 1 ml air ya teman-teman. Di sini saya ada air ya, saya ada air. Nah, sebelumnya PSB nya kita kocok dulu ya. Ini air yang saya sediakan 5 liter. Jadi PSB nya yang kita gunakan 5 ml ya. 5 ml itu kira-kira 1 tutup botol air mineral yang tinggi. Itu 5 ml ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah dibuka ya langsung mengeluarkan aroma yang khas. Teman-teman bisa nanti cium, dan ini kalau kena tangan susah sekali hilangnya ya, baunya yang susah hilang. Oke teman-teman, kita langsung tuang aja ke air seperti ini, 5 ml ke 5 liter air. Tuang saja seperti ini. Tuang saja, kita bantu aduk.
dia nggak akan terlihat teman-teman. Ketika PSB-nya itu matang, ketika dia masuk ke air, di airnya nggak akan terlihat keruh, ya, nggak akan terlihat keruh dan tidak akan berbau juga. Tapi kalau PSB-nya belum matang, yang warnanya masih muda tadi saya tunjukkan, ketika dia masuk ke air, dia masih sangat berbau, ya. Jadi belum bisa dipakai. Itu harus dimatangkan dulu, yang warnanya harus pekat dan keruh seperti ini, ya. Ini nanti bisa langsung digunakan untuk penyemprotan tanaman, ya. Bisa juga nanti digunakan untuk ikan. Mungkin kalau ikan bisa digunakan di akuarium atau kolam, nanti bisa langsung tidak bermasalah sama ikannya ya teman-teman, asal sesuai takaran. Nanti kalau berdasarkan pengalaman, ikan jadi lebih agresif geraknya, nafsu makan juga tinggi, jadi lebih sehat. Nah, kegunaan berikutnya yang saya gunakan di rumah itu, PSB juga bisa digunakan kultur kutu air ya teman-teman, karena ini bakteri juga, bakteri starter, termasuk bakteri starter juga. Dia bisa digunakan untuk kultur kutu air. Caranya gimana? Sama saja, air seperti ini, ya, air seperti ini, ditambahkan PSB, tapi teman-teman perlu menambahkan pakan tambahan ya. Biasanya saya gunakan untuk kutu air itu pelet udang yang halus ya. Mungkin teman-teman di dunia perikanan lebih kenalnya Fengli yang 0 ya. Itu sama saja seperti pengaplikasiannya, kita saring ya, nanti kita masukkan ke media kultur kutu air, dan yang paling saya suka kutu airnya bisa kita kultur di indoor ya, karena PSB sendiri kalau sudah diaplikasikan tidak perlu sinar matahari, nanti kutirnya juga akan bagus ya pertumbuhannya. Nanti saya kasih videonya ya teman-teman, kebetulan sudah saya dokumentasikan gimana kultur menggunakan bakteri fotosintesis ini untuk diaplikasikan di kultur kutu air ya. Nah, berarti di tempat saya PSB ini kegunaannya ada 3. Yang satu untuk pupuk tanaman, yang kedua untuk ikan ya, untuk pemupukan airnya ikan, untuk bakteri di ikan. Yang ketiga untuk kultur kutu air teman-teman. Nah, kutu airnya sendiri kita kultur di indoor. Oke teman-teman, kalau penasaran gimana kelanjutannya, teman-teman bisa ikutin channel saya, jadi bisa update gimana aplikasi-aplikasi tentang dunia perikanan yang ada di channel ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah nemenin saya di video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a
house and a garden. I never wanna lock you down.